Itu juga ada, dan itu juga sangat bermanfaat ya, karena memang air putih itu luar biasa diperlukan gitu untuk metabolisme tubuh gitu. Pernah dilakukan riset kalau manusia itu lebih rentan kekurangan cairan dibandingkan kekurangan makanan gitu. Jadi kalau kekurangan makanan itu dia bisa 3 hari masih bisa bertahan, nggak makan apapun. Tapi kalau kekurangan cairan itu bisa lebih cepat daripada itu dibandingkan kekurangan makanan. Jadi pentingnya menjaga pola metabolisme cairan di tubuh kita itu juga dipentingkan dalam berpuasa. Lalu masalah yang lain adalah kelelahan gitu ya, head stress. Nah biasanya kalau head stress ini ketika teman-teman kerjanya itu lebih banyak di luar atau dibandingkan di dalam gitu. Nah ini perlu kita pahami juga atau kita perlu antisipasi nih bagaimana caranya kita tidak terkena head stress gitu ya. Karena serangan panas terlalu mendadak atau ekstrim dapat menyebabkan tubuh kita juga bereaksi sangat cepat gitu. Kesegaran di mulut, kejang otot, dan tentunya sering buang angin. Nah ini permasalahan-permasalahan yang sering timbul ketika teman-teman mungkin berpuasa. Bisa-bisa teman-teman sudah pernah juga mengalami ini semua, dan bisa-bisa juga memang ada yang belum. Mungkin alhamdulillah yang belum. Semoga tidak terjadi di teman-teman semua gitu ya. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada malam hari ini, Ustadz Ridwan dan para ustadz dan ustazah semua. Insya Allah ke depan kita banyak diskusi. Anda yakin preferensi kesehatan dari ustadz dan ustazah semua lebih baik dari Ana gitu ya. Saya yakin, karena memang kesehatan sekarang pun juga berbagai macam metode, berbagai macam cara, berbagai macam referensi itu sangat terbuka. Kalau dulu ada kedokteran barat, ya, sekarang ada kedokteran timur yang didominasi China, dan tentunya di dunia Timur Tengah sendiri juga sudah banyak menggeliat kedokteran-kedokteran yang seperti itu. Jadi, Ana yakin banyak referensinya yang tentunya goals-nya satu, bagaimana kita menjadikan tubuh kita sehat sehingga ketika ibadah pun akan terasa nyaman. Karena kalau tidak sehat tentunya untuk beribadah pun jadi tidak nyaman, jadi tidak menyenangkan pada akhirnya. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Anda kembalikan lagi kepada Ustadz Ridwan. Baik, alhamdulillah, ya subhanallah, luar biasa nih materinya, penting banget ya. Kayaknya dari slide awal sampai terakhir tuh penting semua. Nanti mungkin Pak Haji bisa share-nya di ini ya, di-share di grup kali ya, Oh ya, biar insya Allah. jadi bahan bacaan. Ya, Masya Allah, mantap. Untuk kawan-kawan sekalian yang sudah menyimak maupun yang baru hadir di ruang Zoom kita, tadi sudah disampaikan betapa pentingnya mengatur pola makan agar puasa bukan hanya mendapatkan sisi ruhiyah saja, namun juga bisa berefek ke kesehatan ya, karena akan banyak menunggu ibadah-ibadah yang lain usai Ramadan ini ya, kita dan menginginkan kesehatan kita terjaga, dan memang betul ya, Pak Haji sampaikan kita harus memahami betul gitu ya apa yang masuk ke dalam mulut kita gitu. Dan mengingatkan juga almarhum Surahman, beliau juga di Pasar Rebo luar biasa juga, benar-benar mencontohkan pola hidup sehat ya. Anda sendiri yang melihat gitu ya, mungkin saksi nanti ada hidup Bang ya. Ali, iya, subhanallah, beliau itu ya kalau dulu kan Ustadz Ferial, Bang Ali mungkin masih ini ya, Amane Indomie. 101 ya, 101 tuh Indomie. Amane. Ini kalau di tengah 1 gitu.
Kalau sekarang udah ini berubah. Baik kawan-kawan sekalian, tidak menghabiskan waktu, mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman semua yang akan diajukan ke pembicara kita. Dipersilakan, langsung aja kameranya di-open, terus mic-nya di-on ya. Siapa yang mau mulai? Ustadz Ridwan dulu masih inget nggak ya? Aneh tuh tiba-tiba keingetan nih. Jadi Gimana pada ini? waktu itu diajak makan di warteg depan Pasar Rebo kan ya. Terus Oh iya, apa namanya, ada Ustadz Alim juga, ada Ustadz Ridwan sama Ustadz Ferial kalau nggak salah. Jadi di situ yang makannya paling lama tuh Ustadz Surahman gitu kan. Terus ya itu beliau mencontohkan bagaimana makanan itu betul-betul dikunyah sebanyak 32 kali pada waktu itu. Karena emang Ane bilang, wow, dia secara konsep dan praktikal tuh sejalan banget gitu kan. Jadi betul-betul iya. beliau bisa kita lihat nggak pernah kena mah, nggak pernah mengalami GERD gitu, betul-betul eh, luar biasa. Dan makannya cuma pakai sayur pada waktu itu. Pada waktu itu emang kita kan ngirit ya, apa namanya, generasi ngirit gitu. Jadi cuma air putih, Mhm, sayur gitu, yang lain-lain makanya banyak-banyak. Tapi ya itulah salah satu, masya Allah ya, salah satu perilaku baiknya beliau yang bisa kita teladani hari ini. mhm. Ya, yang aneh ingat betul memang beliau, sangat menjaga, badan itu nggak dehidrasi ya, bawa air itu. Iya, Dulu kemana-mana dulu bawa air kan tuh. dulu kan kalau nggak olahraga kan ngapain bawa air itu ya. Beliau itu ya luar biasa ya mencontohkan di antara teman-teman yang lain yang mungkin belum ngeh gitu kalau ini bakal jadi tren gitu nanti ya. Betul, betul, Ternyata betul, kan sekarang begitu kan, betul, betul. bawa tumbler besar itu sekarang udah di mana-mana Iya, gitu, benar-benar. subhanallah. Baik, mungkin, sambil menunggukan kawan yang lain, saya mau, nanya Pak Haji, perihal tadi, menjaga pola minum ya. Pola minum itu seperti apa ketika bulan Ramadan ya? Kan kita baru makan setelah maghrib ya, itu menjelang malam. Kemudian makan lagi ketika sahur ya, dengan durasi waktu yang terbatas ya, antara bangun tidur sampai kemudian subuh gitu ya. Pernah dengar juga saya kalau malam itu katanya jangan terlalu banyak minum, gitu. Nah, sementara kan, seharian itu dari fajar lah ya sampai maghrib itu kita kan nggak ketemu air gitu ya karena puasa. Nah, itu gimana cara membaginya tuh biar, tetap, minum itu dapat gitu, porsinya dengan usia kita gitu ya, seperti itu. Ya, jazakallah. Mungkin nanti teman-teman yang lebih paham ataupun lebih ini bisa menambahkan ya. Eh, jadi Ustadz Ridwan, yang Ana pahami ketika minum ya, ketika kita buka puasa itu kan rehidrasi ya. Sebetulnya mungkin memang mengapa Rasulullah mencontohkan buka puasa itu dengan minum-minum gitu ya. Karena memang sebisa mungkin kita merehidrasi kembali tubuh kita yang selama sekian jam berpuasa gitu ya. Nah, ditambah juga dengan memakan kurma gitu. Kurma itu masya Allah begitu ya, apalagi yang rooftop begitu, jenis rooftop. Jadi ketika kurma itu buahnya luar biasa gitu. Satu sisi manis, tapi satu sisi juga mengandung serat yang tinggi. Jadi ketika manisnya, kalau yang lain-lain kan kalau kita makan gula gitu ataupun minuman yang manis gitu kan, itu kan membahayakan. Nah, kalau kurma tuh jadi ada manisnya tapi sudah disiapkan seratnya juga tinggi. Jadi komplement yang luar biasa gitu. Di saat kita lemas, butuh cairan, butuh asupan kalori tinggi, kurma menggantikan proses itu. Nah, kelebihan-kelebihannya itu diserap oleh seratnya. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana memanage pola minum. Kalau dalam aspek kesehatan yang umum itu kan minum itu sehari minimal 8 liter gitu ya. Nah, tapi kalau Aqua tuh selalu tagline-nya kan ini ya, 4 liter saat buka, 2 liter saat malam gitu-gitu. Jadi 2 liter saat saat ini, saat pas buka malam, 2 liter pas sahur 4 liter gitu. Jadi 8. Kalau dalam teori yang lain juga, nah ini yang teori yang lain ini yang Ana pegang sih. Kita lihat aktivitas kita ternyata. Jadi masing-masing kebutuhan air di dalam tubuh kita itu berbeda-beda.
Nah, saking berbeda-bedanya kita akan lihat hari ini aktivitas kita seperti apa ya? Akankah banyak memakan ini ya, memakan fisik atau memang ada yang mungkin aktivitasnya cuma di ini ya, cuma di kantor gitu ya. Nah, itu porsi minumnya pasti akan berbeda gitu. Nah, itu kita sesuaikan. Nah, kalau Ana selama puasa biasanya Ana pakainya ginian, tumbler begini gitu. Nah, ini kita bisa 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 ngukur gini. Habis buka udah berapa berapa kali minumnya gitu. Jadi memang bismillah insyaallah puasa ini nggak minum-minum selain minum-minum ini ya, minum air putih ya. Karena memang berusaha untuk goals-nya sih yang belum bisa kayak Ustadz Alim yang betul-betul luar biasa gitu ya. Tapi goals-nya minimal berusaha untuk menjauhi minuman yang lain, terus fokus untuk minum air putih gitu. Nah, Bismillah Insya Allah itu yang Anda coba Anda giatkan di dalam diri Anda sendiri. Bagaimana caranya memperbanyak air putih. Biasanya sih pas saat buka udah dikit, terus habis sholat maghrib minum lagi dikit gitu kan. Begitupun nanti Isya minum lagi. Biasanya dibawa-bawa, suka dibawa-bawa gitu. Kalau di tempat Anda sih udah lazim ya ketika sholat tarawih gitu, mereka pada bawa tumbler gitu. Jadi tarawih ke masjid bawa tumbler gitu. Jadi ketika jeda-jeda antara rokaat per rokaat itu minum gitu, itu minum gitu. Jadi memang asupannya enaknya sedikit-sedikit, Ustaz. Jadi jangan membayangkan harus minum banyak gitu, ntar malah yang ada muntah gitu, air apa perut bawaannya air terus gitu kan, jadi malah lambungnya komplang-komplang gitu kan. Jadi gitu sih kalau Ana gitu. Dan ketika sahur Ana lebih banyak prefer minum air dibandingkan makan gitu. Makan nggak terlalu banyak tapi memang Ana mencoba untuk memperbanyak air minum gitu. Yang apa air putih hangat lebih bagus atau air putih yang biasa, bukan air es. Gitu sih Ustaz sementara. Ya, Masya Allah, dapat jawabannya. Baik, Pak Haji, ini ada yang nanya di ruang chat dari Kak Nia ya. Itu dikit itu apa? Maksudnya dikit itu segelas kah atau ngikutin itu tadi apa aktivitas ya? Maksudnya gimana? Dikit sesuai dengan aktivitas yang tadi ada yang saya sampaikan ke Pak Ustadz gitu kan. Jadi memang saya sedang aktivitas kayak tadi Ustadz Erwin berkereta gitu kan, jadi butuh kayaknya physically gitu ya. Jadi butuh air yang cukup Benar-benar banyak luar untuk minum. biasa perjuangan di kereta. Dari Tangerang itu, dari Tangerang. Nah kan, Masya Allah tuh itu pasti dehidrasinya tuh ancaman dehidrasinya pasti akan lebih banyak tuh. Nah, sekalian nanya nih, apa itu soal minum. Kan itu kalau minum air biasa tuh nggak bisa banyak gitu. Tapi kalau minum air es agak dingin tuh bisa banyak gitu. Oh gitu. Tapi air putih. Iya, air putih. Kemarin. Jadi kalau misalnya katakanlah beli minuman botol gitu kan, mineral yang ada manis-manisnya gitu kan. Belinya itu yang di kulkas biasanya itu yang di Indomaret. Tapi kalau luarnya nggak bisa minum banyak gitu. Nah, itu gimana tuh, Ustaz Lutfi? Kalau kayak gitu, ya kalau mineral itu kan manisnya manis mineral ya. Ana belum dapat report lebih jauh lagi apakah beliau pakai pemanis apa enggak. Tapi sejauh ini klaimnya adalah ada komplemen penambahan mineral mikro mineral yang menyebabkan le mineral itu terasa lebih manis dibandingkan yang lainnya. Mungkin kan sekarang kan banyak dijual di pasaran ada yang air kemasannya ditambahkan oksigennya berlebih gitu. Ada air yang ditambahkan vitaminnya juga ada, air bervitamin juga ada sekarang. Ada air yang khusus tambahannya untuk ion-ion ketika memang kayak pakai itu aja, pakai panjang, baju panjang. Apa namanya pakai kayak isotonik seperti itu. Nah, tapi kalau mineral ataupun kalau dingin sih sebetulnya nggak masalah ketika memang selama ini tubuh Ustadz Erwin nggak ada masalah gitu. Jadi sebetulnya preferensinya itu aja. Jadi kalau selama ini nggak ada masalah ya alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi kan yang diminum tetap air putih gitu. Jadi Anda pikir it's okay, nggak apa-apa.
Baik, Kirain kebiasaan minum teh. Kalau orang Betawi kan sama orang, maaf nih, bukan rasis ya, sama orang Jawa kan kebiasaan tuh minum air teh sampai ada yang nggak bisa minum air putih, ada tuh. Saya pernah lihat orang kayak gitu. Bisanya kalau minum maunya air teh gitu. Ya, Kirain. Terus ya saya mau benar. nanya Pak Haji, tadi ada yang kejang otot, yang maksudnya kejang otot itu kram apa gimana? ya. Jadi kan biasanya gini, Mayanti. Jadi kalau misalnya kita dalam berpuasa, aktivitas kita tuh yang udah biasanya itu merasa mesti saving energi. Jadi yang ada kita aktivitasnya berusaha di apa modenya yang tadinya standar jadi low gitu kan. Yang tadinya aktivitasnya bisa banyak, bisa keringetan gitu. Nah, yang berkeringat tuh jadi dikurangin gitu. Nah, kadang ketika berpuasa itu otot itu kan juga perlu pelumasan. Nah, pelumasan terkait itu juga dengan baik makanan yang kita makan ataupun cairan yang kita minum. Nah, seringkali bahasanya kalau mesin itu ini ya kurang oli gitu ya. Jadi bisa jadi ada satu kondisi yang memang aktivitas fisiknya itu sangat tinggi, tapi satu sisi asupan asupan cairannya sangat rendah gitu. Jadi menyebabkan otot tuh terasa kaku. Bahasanya tidak kaku otot, tapi memang kejang otot gitu. Memang biasanya sih aspeknya lebih ke akut ya, artinya aspeknya tidak terus-menerus begitu, tapi ada kejang sedikit gitu. Nanti dengan seiring berjalannya waktu gitu, mungkin kita gerak-gerakan, kita pemanasan, nah itu akan apa namanya akan lentur sendiri gitu. Mungkin seperti itu yang dimaksud. Itu terkait dengan ini Ustadz, dengan pertanyaan Mak Yanti tadi tuh tentang minum teh. Aneh juga termasuk kalau buka puasa tuh seneng bener tuh harus minum teh anget gitu ya. Itu katanya memang nggak bagus buat penyerapan zat besi. Dan isunya juga anak kecil nggak boleh tuh minum teh karena nggak bagus buat pertumbuhan tulangnya, bener nggak tuh Ustadz? Ya, penelitiannya begitu. Pertanyaannya nyambung juga soal teh tuh di chat ada Ferial nanya kalau teh hijau gimana gini teh hijau. Wes, emang Ustadz Ferial tuh dari dulu tuh lagi bahas teh gitu. Enggak, Anda cuma mau komentari Ustadz Ferial tuh visionernya luar biasa. Dari dulu tuh suatu hal yang belum kita pikirkan, beliau sudah memikirkan itu gitu. Iya, dia masalah jangan sembarangan. Cepat deh Iya, Di Maroko begitu semua. Masa pasar bu begitu emang dia. Trilogi tuh almarhum Ustadz Ferial, Ustadz Alim tuh begitu semua. Anda doang korbannya. Iya, jadi terkait teh memang ya. Jadi Ana pun saat ini suatu hal yang masih sulit gitu. Artinya Ana memang kalau sekarang mungkin eranya era orang senang minum kopi gitu dengan berbagai macam kemasan, tapi dari dulu dari kecil sampai sekarang ya yang paling senang minum teh gitu. Karena ketika minum teh apalagi bulan puasa ya, kita benar-benar budaya kita zaman-zaman orang tua kita ketika minum buka puasa tuh teh manis gitu tuh pasti always ada gitu sama kolak ataupun sama es yang lain begitu. Teh manis tuh selalu ada di depan kita. Secara biologi memang begitu, Ustadz Alim. Memang teh itu mengandung zat yang tadi saya sampaikan tianin yang memang menyebabkan juga salah satunya penghambatan penyerapan nutrisi-nutrisi yang harusnya bisa diserap secara sempurna, teh itu menghambat gitu, ngeblok gitu ya, ngeblok potensi nutrisi baik itu ke dalam tubuh kita. Nah, kalau Ana berpikirnya begini, oke, kita masih dalam tahap belajar, jadi bagaimana sebisa mungkin segala sesuatunya itu tidak langsung ini ya, tidak langsung ekstrim begitu ya. Oke, kita minum teh, kita lihat lagi keperluan teh itu apa sih gitu kan. Kalau buat buka setelah kita minum air putih, kurma gitu ya, sesaat kemudian mungkin kita minum teh untuk secara budaya, secara taste gitu itu memanjakan sekali itu. Iya, di perut enak gitu. Di perut tuh enak. Aneh merasa itu nggak masalah ya. Sebelum nanti makan besarnya gitu. Jadi
Ane selalu menjedakan minum teh dengan makan besar gitu. Jadi teh itu tidak jadi minuman atau apapun sandingan ketika kita makan gitu. Jadi ketika kita makan di situ ada nasi, ada lauk pauk, ada sayur, sebisa mungkin sandingannya bukan teh gitu. Kalau teman-teman nutrisionis tuh bilang dosa besar ketika kita makan itu minumnya minum teh manis itu dosa besar kali bilang begitu. Jadi kalau bahasanya teman-teman nutrisionis begitu. Jadi kalau bisa teh itu tidak menjadi sandingan gitu. Jadi Erwin usahakan jajannya gitu. jadi usahakan kalau mau minum teh dijedakan 1 jam atau 30 menit sebelum makan sehingga asupan nutrisi-nutrisi baik yang nanti kita akan makan di sayur mayur itu bisa optimal gitu dan teh itu sudah termetabolisme sebelum kita makan sayuran gitu. Kalau aneh sih menjedakan begitu ya. Jadi tidak ya minimal masih dosa-dosa kecil dalam sisi nutrisionis gitu ya. Jadi tidak dosa besar menjadikan teh minuman utama saat kita makan besar gitu. Kalau kadang kita di warung Padang begitu atau di restoran kan makan minumnya teh gitu kan, teh manis, es teh manis. Nah itu katanya itu nggak boleh. Bukan katanya dan memang seharusnya emang nggak boleh kayak gitu. Nah selanjutnya apakah ada efeknya dengan anak kecil ya justru ada. Nah memang kan dulu pernah dalam risalah ta'lim itu Ustaz Hasan Albana kan juga bilang ya jauhi teh dan kopi begitu. Memang luar biasa candunya gitu ya. Jadi anak kecil itu setahu Ana yang Ana pahami gitu ya. Itu jajan tehnya itu luar biasa gitu. Apalagi kalau minum gitu. Minum teh itu udah paling seneng tuh, es teh apalagi gitu. Apalagi sekarang ada teh pucuk yang murah meriah gitu ya. Jadi itu sangat memfasilitasi era anak-anak zaman sekarang gitu. Minumnya teh. Kalau kita dulu teh botol gitu. Sekarang teh pucuk yang aneh rasa gulanya tuh lebih damage dibandingkan teh botol yang kita minum pada waktu itu gitu. Jadi tetap kalau bisa dibatasi sih. Kalau Ana mensiasati kayak anak-anak itu kalau bisa kalau mau minum teh dibawakan dari rumah gitu atau uminya yang buatkan gitu yang gulanya kita bisa kontrol dibandingkan harus beli teh-teh yang dalam kemasan yang gulanya juga sangat sangat tinggi gitu. Itu prefernya sih sebegitu sih untuk menyikapi supaya anak-anak pastikan kesukaannya gimana caranya mereka juga tidak terlalu ekstrim gitu ya. Kalau bagus-bagus lagi memang sama sekali gitu. Tapi kan nggak mungkin juga daripada anak-anak kita minum soda gitu kadang bisa, wah lebih baik minum teh gitu. Kadang ada yang seperti itu juga. Nah kalau terkait teh hijau itu kan sebetulnya zatnya sama, cuman mereka di teh hijau tuh ada efek slimmingnya gitu. Nah mungkin Ustadz Ferial perlu mewaspadainya. Kalau Ane prefer mungkin Ustadz Ferial pingin cepat gitu hasil goals-nya berat badannya pingin 2 kali lebih cepat penurunannya dibandingkan reguler saat puasa. Karena kan puasa nanti di akhir tuh berat badan kita akan turun tuh. Baru akan naik lagi setelah kita halal bihalal begitu biasanya kan. Nah, biasanya Ane sih prefernya kalau bisa minum teh hijau itu tidak saat di puasa gitu ya. Kalaupun mau minum, enaknya di saat malam gitu. Tapi tidak terlalu pas saat sahur gitu. Karena khawatirnya nanti zat yang ada di teh itu makin menguras cadangan-cadangan cairan yang ada di tubuh kita gitu. Sayang banget gitu. Apalagi misalnya aktivitasnya cukup banyak gitu. Memang lemak-lemak cairnya apa segala macam terkeluar juga tuh sama teh hijau. Tapi kan itu bersama cairan juga, sayang sebetulnya. Sedangkan kita masih perlu saving gitu sampai sore gitu cairannya. Jadi sayang kalau menurut aneh. Gitu sih, Ini Ustaz. Ustadz ada satu pertanyaan agak dewasa ini Ustadz ya. Beberapa teman gitu yang Anda temui bercerita gitu. Kalau di bulan puasa saat berpuasa nafsu syahwat itu lebih meningkat gitu. Apa ada kaitannya dengan mekanisme metabolisme di tubuh atau gizi gimana Ustaz? Ya, secara langsung memang penelitiannya
Ana waktu itu pernah buka juga apakah ada kaitannya seperti itu. Ada satu atau sedikit segelintir penelitian yang menyatakan memang ada ya, ada kaitannya gitu. Di mana memang tentunya tadi bisa dikatakan memang puasa itu memacu endorfinnya lebih tinggi. Iya, memang betul. Nah, kalau kegiatan seksual pasutri itu kan memang aspeknya lebih kepada sekitar endorfin juga sebetulnya. Goals-nya dari hubungan seksual itu kan meningkatkan hormon endorfin, baik itu yang menjadikan kita tuh lebih bahagia, lebih rileks, lebih santai, lebih nggak tegang gitu. Karena puasa sendiri itu sudah meningkatkan itu, sehingga ketika aktivitas itu biasanya ini lebih kepada timeline sih sebetulnya Ustadz Alim. Jadi ketika pas saat buka gitu kan, itu automatically pelepasan itu ada gitu kan. Otomatis pelepasan yang saya maksud ini libido atau hasrat itu akan lebih meningkat, iya gitu. Karena disertai Justru pada saat sedang berpuasa gitu, saat itu banyak testimoninya begitu ya. Pada saat sedang berpuasa. Saat sedang berpuasa ya. Ya, Ya. maaf nih, fokus ke teh Itu dulu ya. karena Pak Haji. sahurnya makan sate kambing, Bang Alim. Pak Haji, mohon maaf ada nanya di chat. Nih kita untuk itu ntar kita bahas di pembahasan khusus. Nah, ini dari pertanyaan dari Kak CH02M. Kalau air teh dicampur dengan perasan jeruk nipis atau lemon, gimana? Nutrisi lemonnya terhambat nggak? Gitu, Pak Itu Haji. lebih ke tes aja, kerasa aja. Justru sama sekali akhirnya lemonnya nggak berfungsi apa-apa di situ. Oh, malah Baik nggak zat-zat baik yang ada di lemon terdenaturasi jadinya. Kalau campur madu? Iya, lemon campur madu bagus. Ya? Madu yang mana nih Bang Erwin? Madu yang mana? Iya. Teh, madu sama lemon tuh. Gimana tuh? Tetap dia akan ngeblok. Dia akan prinsip kerjanya teh itu ngeblok ya. Jadi dia nggak akan menjadi suatu fungsi yang optimal terserap dalam tubuh. Kalau bisa sih lemon sama madu sendiri gitu. Tidak sama teh. Jadi semua yang digabungkan sama teh jadinya dia ngeblok gitu. Tapi kalau antum cuman mau lebih kepada sensasi rasa, antum dapat. Tapi sensasi manfaatnya antum kurang mendapatkan. Gitu. Oke. Kalau ini Luki, aneh itu minum teh hijau itu pakai gula stevia, jadi tidak pakai gula pasir ya. Mahal itu. Memang, ya enggak juga sih. Murah 14.000. Tuh, Luar 14.000 ya. biasa. Nah, jadi memang kalau ini saran dari banyak ini ya. Jadi kalau habis makan itu bagus katanya minum teh hijau dengan gulanya gula stevia gitu. Jadi aneh kalau minum itu habis sahur terus sama mau tidur gitu. Itu bagaimana? Karena memang enak banget gitu di perut itu, nyaman gitu. Apalagi pas sahur itu jadi tenaga itu kita nggak ngantuk gitu sampai jam 7 sampai jam itu nggak ngantuk gitu kalau pakai karena ada kafeinnya kan. Kafeinnya. Tapi itu nggak bikin berkemih emang, Varial. Apa? Nggak bikin berkemih, pengen pipis mulu. Oh enggak, pipis standar kok. Mungkin kalau minum bis sahur mungkin buang air kecil nanti jam 7 malahan. Bisa 2 jam setelahnya. Kan tergantung metabolisme tubuh juga. Mungkin ada yang lain mungkin ada penyakit lain mungkin kalau kencing terus kali ya. Tapi alhamdulillah sih kalau aneh jam 7 habis sahur pipis mah bagus. Iya habis sahur. Iya kan tapi kan maksudnya kan habis minum mau sholat subuh kan kalau pipis buang air kecil dulu, habis buang air kecil sholat habis itu jam 7 lah kencing lagi kan berarti 2 jam kan normal lah seperti itulah gitu. Ya, penelitiannya sih Ana belum bisa bicara secara saintifik ya, Ustadz. Jadi apakah ada pengaruh dari percampuran gula stevia itu terhadap
teh hijau atau seperti apa. Cuma memang sejauh ini yang Ana pahami tadi yang disampaikan teman-teman juga, teh itu bisa menyebabkan sering buang air kecil begitu ya. Jadi menyebabkan cairan-cairan yang harusnya bisa kita saving itu bisa keluar lebih cepat. Sayang sebetulnya. Nah, tapi kalau mungkin respon metabolisme di dalam tubuh antum itu tidak menyebabkan itu, ya alhamdulillah. Mungkin metabolisme yang ada pada umumnya kan memang harusnya teh itu menyebabkan itu ya, apa namanya, sering kencing gitu ya. Jadi kalau memang metabolisme itu terjadi di tubuh antum, bisa begitu. Tapi memang ada penelitian yang mengatakan kadar penghambatnya itu atau kadar teanin yang ada dalam teh hijau itu juga rendah gitu ya. Bisa jadi mungkin itu juga yang menyebabkan jadi tidak sering kencing begitu gitu ya, atau mungkin kalau kafein ya pasti menyebabkan tadi ya lebih semangat, lebih kerjanya lebih bagus begitu ya. Jadi bisa jadi begitu. Ana belum bisa memastikan. Nanti coba Ana buka referensinya lebih jauh lagi. Ya oke, lanjut ke ini Pak Haji di chat ini ada apa tips untuk mengecilkan Nasi. perut laki-laki sehari kira-kira nasi berapa banyak? Padahal kalau buncit lucu loh, itu seru loh. Iya. Mungkin beda selera Aneh kali iri Bang sekarang Dip. sama orang yang buncit gitu. Iri aneh. Beda. Saya Ustadz Ali mungkin bisa menjawab pertanyaan itu deh. Iya, Kalau iya laki-laki betul. Enggak, sekarang susah banget itu nerakin berat badan. Iya sih, agak Gimana, lucu-lucu Ustadz gitu. Alim? Silakan Ustadz Luki, silakan. Enggak, Ustadz Alim dulu dong, testimoni itu gimana? Kalau untuk mengecilkan perut, ya kalau aneh pribadi dulu kita kan sebetulnya ya lagi-lagi pentingnya kita seperti apa yang Ustadz Hasan Albana bilang ya, bagaimana kita sebisa mungkin melakukan general check up minimal setahun sekali. Nah, pentingnya di situ. Sehingga kita betul-betul memahami kondisi ataupun metabolisme suasana yang terjadi di tubuh kita tuh sebetulnya responnya seperti apa sih gitu. Nah, kalau dulu Ana pernah mengkonsulkan diri ke dokter spesialis gizi klinis, ketika kita melakukan check up, general check up gitu kan, kita diukur body mass index kita gitu. Nah, dalam tubuh kita komposisinya sudah ideal belum sih antara lemak, susunan otot, tulang dan sebagainya itu seperti apa gitu. Nah, dari alat itu nanti bisa kelihatan kita tuh sebetulnya kurangnya atau lebihnya di mana gitu. Oh, ternyata kita ada tadi ya secara fisik kelihatan buncit. Nah, biasanya dokter langsung mengajukan ini treatment. Kalau dulu Anda dikasih makan sekali sekali makan nasinya 8 sendok makan gitu. Yang lain boleh sayur, boleh banyak, yang lain boleh banyak. Cuman untuk nasi cuman maksimal 8 sendok gitu pada waktu itu. Nah, itu treatnya beda-beda ya. Karena Ana yakin body mass index dari antum semua pasti beda-beda. Treatnya akan berpengaruh kepada kalau aneh, kalau pada waktu aneh ya, 8 sendok makan. Jadi 8 centong apa 8 nasi? 8 sendok. 8 sendok makan, 8 sendok makan. 8 sendok makan. Kalau yang itu sama temen. Nah, kalau yang sebelah 7 kali ya, apa aja ya? Kalau kita kan 8, yang sebelah 7 sendok kali ya. Oh. Sebelah mana? Ya, benar. Aneh sih waktu diet dulu 3 sendok doang sehari nasinya. Waktu diet dulu. Selebihnya tuh sayur, lauk, buat. Nah itu kalau Ustadz Ali mungkin juga sama sudah konsul dengan spesialis gizi kliniknya, terus merekomendasikan kelihatan tuh, wah ini sudah terlampau besar ininya, jadi pola dietnya adalah makan tetap, cuman pasti akan dikurangi gitu. Oh, ini kurangin karbohidratnya, cuman maksimal sekian sendok, ininya sayurnya sekian. Terus hindari buah-buah yang memang
memiliki kadar karbohidratnya tinggi gitu. Kalau aneh dulu nggak boleh makan mangga dan pisang gitu ya. Jadi apa namanya kadar lemak aneh juga cukup tinggi pada waktu itu. Walaupun kan kadang kadar lemak itu juga nggak bisa kelihatan dari buncit dan nggak buncit gitu. Tapi memang buncit itu pasti visceral fat gitu ya. Pasti ada juga orang yang kurus tapi kadar lemaknya tinggi juga ada kayak gitu case-nya. Gitu. Jadi perlu dilihat lagi sih. Kita check up dulu. Di situ kita bisa kelihatan nanti. Nah, baru setelah kelihatan kita bisa tata laksana lebih lanjutnya apa yang harus kita perbuat sama tubuh kita gitu dari situ. Nambahin dikit, boleh nggak Pak Haji? Boleh dong. Ya, jadi Ria, maksudnya kalau untuk itu kan secara makanan memang apa tadi kalau kata Pak Haji BMI ya itu ya beda-beda ya kita ya body mass index ya. Terus ya Olga lah gitu, Olga dan maksudnya fokus olahraga yang ke perut gitu. Dan memang tapi ya maksudnya kalau olahraga itu kita niatkannya untuk sehat ya. Kita niatkan dulu kita niatkan untuk sehat. Jadi kalau kita dapat langsing atau apanya itu bonus gitu. Dan memang kalau perut itu yang terakhir kecil. Jadi yang pertama itu bicepsnya, terus paha, terus perut bagian atas apa ya, baru perut bagian bawah tuh. Jadi kalau perut itu justru terakhir, tapi memang makanya kita niatin olahraga itu untuk sehatnya. Jadi kalau misalnya nanti kita jadi badannya bagus, nah itu bonus gitu. Bonus. Benar. Iya, ya. Mau nanya Kak? Iya Mbak Ria. Dulu kan pernah ya, ini kasus pernah suami saya sih sebenarnya. Pernah dia nggak menghilangkan, tapi mengurangi nasi gitu kan. Tiap hari dia karena merasa ini badannya udah mulai membesar kan, bahasanya seperti itu. Nah, cuman pagi saya kasih pola sayur-sayuran, ya kan. Nasi itu kalau nggak salah dia hanya siang makan, malam kita kasih sayur sama buah. Karena kita suami itu jauh ya, kerjanya pulang malam gitu kan. Ternyata nggak selang malah drop, kondisinya malah sakit malah sampai perut keringan. Itu penyebabnya apa Kak? Oh ya, ya tadi ya. Kayak palsu gitu, tapi alhamdulillah sama udah sehat ya. Kita terapi itu makanya saya udah bilang coba nih mau check up gitu, anak orangnya masih belum mau gitu nantilah sehat kok gitu kan. Cuman saya mikir mindsetnya nggak kayak gitu kan, lebih baik check up mau polanya kayaknya nih apa gitu kan, suka sendawa seperti itu ya, seperti itu lah Kak. Lambung tuh. Nah tuh langsung tuh dari bilang lambung tuh. Ya, jadi prinsipnya tadi Mbak Ria artinya kalau memang semuanya itu kan kita punya metabolisme tubuh masing-masing berbeda. Mungkin Mayanti sama Erwin gitu yang dari dulu Erwin malah nggak makan nasi gitu kan. Tapi fine aja deh. Jadi masing-masing punya perbedaan gitu. Bisa jadi mungkin zaman dulu Ustadz Alim menghirup udara aja udah jadi daging gitu, bisa juga begitu kan. Jadi memang masing-masing saya minum air putih aja jadi daging ya. Alim itu ngelihat nasi padang kan. Ya jadi disesuaikan dengan ini ya, Mbak Ria. Pertama mesti dilihat lagi body mass index dari suami Mbak Ria dulu gitu. Sebetulnya terus dilihat juga dari hasil check up itu sebetulnya kondisi lambungnya seperti apa gitu. Jangan-jangan termasuk kondisi yang sebetulnya sensitif gitu ya. Nah, jadi perlu ada penanganan khusus gitu. Jadi tidak kan kadang kita ngelihat tren sekarang
dietnya OCD gitu zaman dulu, Deddy Corbuzier. Oh, jadi semua orang ikut Deddy Corbuzier. Terus sekarang yang lagi ngetren apa keto, nggak pakai nasi, tahu-tahu langsung pingsan ada. Terus tiba-tiba malah lambungnya bermasalah ada. Nah itu menghindari pola-pola yang ngikut-ngikut seperti itu gitu. Jadi memang ketika pentingnya kita periksa lalu mengkonsulkan diri ke ahlinya langsung itu bisa lebih enak seperti itu sih Mbak Ria. Jadi kita lebih prefer kira-kira nih pola diet yang cocok dan pas buat kita tuh apa gitu. Kalau puasa dijadikan pola diet juga insya Allah baik gitu. Tapi memang perlu diatur lagi gitu. Yang bagus tuh apa sebetulnya gitu. Jadi lebih didalami Mbak Ria. Mau nanya soal pola tidur. Apa tuh? Kenapa ya kita tuh kalau bulan puasa gitu, kok habis subuh ngantuk ya? Kalau hari biasa sih enggak gitu. Kebanyakan makan. Enggak. Juga kalau sahur cuma dikit, karena cuma minum teh sama kue gitu. Kalau sahur emang agak malas makan, cuman kalau buka puasa habis tarawih makan. Kan kalau hari-hari biasa juga bangun sebelum subuh suka dimakan juga ngemil, tapi di dalam aktivitas. Tapi ini kalau puasa pasti ngantuk aja buat habis subuh gitu. Nah itu termasuk soal pola tidur. Kalau tidur tuh bener bisa bisa di apa ya? Kalau kita misalnya malamnya kurang tidur, kita ganti siang kita tidur gitu. Jadi puasanya tidur itu untuk mengganti, karena malamnya kita kan pulang tarawih nih jam 10 misalkan kan. Terus kita tadarus sampai jam 12 tilawah Quran. Terus malamnya kita qiyam lagi sampai jam 2 gitu kan. Terus jam 3 sahur misalnya. Nah, itu kan panjang tuh rutinitas malam. Jadi siang kita saum, malamnya kita qiyam. Ini sama begitu kan hadisnya kan, man shoma Ramadan. Banyak kepalanya. Ramadan. Ya dulu Ustadz Rama pernah bilang kayak gitu. Singa di malam hari, terus apa siang di siang hari apa gitu kalau nggak salah itu. Rahib. Rahib. Iya begitu maksudnya. Jadi bisa nggak pola tidur tuh dirubah gitu. Kita nggak tidur malam, diganti tidurnya siang gitu. Itu sama nggak porsinya benar ya? Itu beda, porsinya tetap beda. Tidur malam, tidur siang beda. Memang kalau tidur malam itu kan memang ada organ-organ tubuh yang memang di set ketika kita tidur dia bekerja gitu. Nah itu tidak sama ketika di siang hari karena settingannya akan jelas berbeda. Kalau mungkin untuk merefresh atau sisi mengobati rasa lelahnya itu bisa gitu. Karena kalau Ane merasa memang selama puasa itu karena mungkin aktivitas malamnya itu lebih banyak gitu ya. Jadi ya tadi ya tilawah, qiyamul lail dan sebagainya begitu. Jadi terus pas gitu kadang prefer apalagi ibu-ibu gitu kan dia harus masak untuk keluarganya gitu. Bangun lebih awal gitu. Ya, jadi otomatis kan memakan atau memotong waktu tidurnya gitu. Nah, kalau yang Anda sudah pernah alami itu tidur yang sebelum zuhur itu efektif banget ya, Anda merasa efektif banget menggantikan jadi tidak pas langsung subuh tidur itu enggak gitu. Tetap aktivitas gitu nanti sekitar jam 10 atau jam 11 gitu kan timbul rasa kantuk lebih, nah itu Ane tidur cuman setengah jam atau 1 jam gitu, itu bangun dari fresh lagi. Qailullah ya apa namanya? Itu mungkin Ustadz Ridwan yang paham. Wah ini ada ketua LDK Hamka DPW 5 hadir sebentar lagi joining. Iya kalau tidur sih mungkin Bang Erwin kalau bisa sih jangan habis subuh. Karena kan dilarang ya kalau habis subuh ya. Kalau bisa sampai suruk dulu. Habis subuh bangun zuhur. Gitu. Kalau bisa ditunda dulu sampai suruk, ya kan kalau udah habis suruk, itu biasanya sih kalau itu buat mulihkin habis suruk tidur sejam 2 jam habis itu kerja kan. Iya, masih benar tuh kalau tidur
jelang zuhur tuh emang enak gitu. Iya. Kan kalau di kantor itu ya yang repot ya, mungkin kalau Sabtu Minggu bisa lah gitu kan. Cuman prinsipnya Gus Baha udah mendingan tidur lah. Kan itu, jadi sebenarnya nggak Bukan bisa dosa. menggantikan itu ya. Kita tidur siang itu Iya, nggak bisa menggantikan kualitas tidur malam gitu ya. betul. Nah. Dan kalau malam tidur pun kalau bisa tidurnya lampunya mati semua, Bang Erwin. Jangan Iya, jangan ngelihat. Iya. Kalau Beda. Bang Erwin pakai lampu remang-remang dia. Erwin kebanyakan Oke, tidur oke. nggak gemuk-gemuk. Kalau gelap Ya, banget nggak kembali. kelihatan, soalnya repot juga kita ini. Kembali ke tema. Alhamdulillah di sini hadir. Wah, nambah ya, ada 13 dari peserta sebelumnya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Dari Ada Bang Iswanto. Halo, Bang Iswanto. Iya, mungkin 3 menit lagi pertanyaannya- Ridwan, karena setengah 11. Pertanyaannya Oh, Ustaznya iya. ganteng banget, Ustaznya ganteng banget itu pertanyaannya. Parah lah. baik, kawan-kawan sekalian, kita dibatasi waktu ya. Sebenarnya temanya sangat menarik ya. Bisa Luar panjang kali kalau untuk konsultan ke Pak Haji Luki ini. Mungkin nanti dibuat sesi kedua, ketiga kali ya dari panitia. Bang Iswan. Pukul 22.27 Ya. di HP kita. Mungkin sebelum ditutup dari Kan seperti infoin Bang buat Erwin. itu buat dari akhwat Marwin ada info. besok acara tahsin akhwat oleh Ustazah ada Yanti. Wih. Berapa itu mulanya Ustazah? 5.15. Kalau bisa mah minggu depannya beda lagi. Ini harusnya minggu ini Batun, tapi tadi Putri lupa ngejapri. Jadi sebenarnya banyak potensi-potensi lah untuk di bidang tahsin ya. Kebetulan karena saya sama Erwin di satu grup dan saya eksis, jadi dia taunya saya. Padahal sebenarnya banyak yang pakar di bidang itu gitu akhwatnya. Kita subscriber di YouTube. Kolaborasi aja. Kita. Ini pakar-pakar kesehatan juga banyak nih, ada Mbak Neng, ada Mbak Putri, ini kakak-kakak kelas di Kalau Mbak kelas Putri apa, jadi pakar ya. pendidikan anak. Iya. Banyak deh pakarnya, banyak. Baik, kawan-kawan sekalian, demikian tadi info ya untuk kelas tahsin akhwat. Silakan nanti nanti tinggal ini ya buka itunya ya, channel Zoom-nya ya, kita masuk. Tadi ada setuju tuh sama Ustadz Ridwan. Ustadz Ridwan, kalau misalnya 8 sendok kebanyakan, 7 sendok aja cukup. Iya, siap. Oke, kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara pukul 10:30. Ini seru banget ya, yang baru masuk ya. Mudah-mudahan dapat manfaatnya. Nanti materinya di-share ya, Pak Haji ya. Ya, Bisa insya Allah, dibaca. Ustadz, insya Allah. Mudah-mudahan KSKN manajemen yang sudah menggagas kegiatan ini mendapatkan bagiannya ya, pahala jariah, dan kita pun bisa mengambil manfaat dari yang sudah dipaparkan oleh Pak Haji Luki. Luar Erwin, biasa. jangan lupa. Foto Erwin. foto untuk sesi acara ini foto. Erwin, jangan lupa itu angpau buat pembicaranya Pak Haji Ya, Luki. gampang. Iswan nanti kirim. Foto buat Wede, sesi acara. mantap. Amin 3. Dari uploadnya dari yang sekarang apa dari yang pertama, Mak? Iya pertama Mak, iya Dari yang pertama lah. Dari yang pertama tuh. MC Dari yang Jawa pertama. MC itu kirim mingkasan MC. Sama yang itu tahsin, sama yang tahsin tiap Ini ahad. MC, MC Asin nanya juga nih, tuh Mak. kirim bingkisannya. paling banyak itu tasnya paling banyak kita dapatnya. Foto lu, foto lu, foto. Oke, foto. Ini mati Kamera lampu dulu, di sini, mati lampu ini di sini lagi mati lampu. Ferial ganti baju dulu, Ferial pakai batik, Ferial. Ya Allah. Ya ampun deh. Ini habis ketemu Teh Masker, Bang Ali, pakai Palestina masker. juga gerak. Tuh. Mati lampu. Ayo buat dokumentasi ntar di share di grup. Itu kalau dia mesti ya. Jangan aku yang motoin, siapa sih yang motoin? Erwin. Kami pakai handphone, nggak bisa pakai handphone. Aku hitung nih. 1,
2, 3. Senyum yang manis lagi. 1, 2, 3. Udah. Terli. Oke, sudah ya. Makasih Tadi Mbak yang Nia. nggak Jelas, terima kasih. dinyalain Terima videonya. kasih yang pertama Ya. untuk Pak Haji Luki, kemudian KSKN Manajemen dan kawan-kawan semua yang hadir pada malam hari ini. Kita akhiri majelis kita dengan baca lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Top majlis, subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ustaz Luki. Kak Luki dan Makasih semuanya. Ustaz, para Ustaz, Ustazah. Terima kasih Pak Yanti, linknya. Makasih ya Pak Haji. Ya, Siap, siap, sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup Tema ya. berikutnya. Ya, saya tutup.